Ya, Chelsea, bagaimana situasi kondisi di Bandara Hang Nadiem Batam saat ini? Ya, Chelsea, silakan. iya. Sarah dapat kami sampaikan hampir pukul 9 pagi ini sudah ada satu pesawat Airbus milik Batik Air yang baru saja tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi begitu tiba, ini ditempatkan di bagian area kargo Bandara Hang Nadiem Batam, yang mana ini diparkirkan, ini di lokasinya dekat dari 3 pesawat militer milik TNI AU, yakni ada 1 Hercules, kemudian ada 2 pesawat Boeing. Dan saat ini untuk persiapan ini masih terus dilakukan. Tadi kami melihat adanya pasukan dari baik itu gabungan dari TNI AU, kemudian dari petugas Dinkes ini yang sudah menggunakan ataupun mengenakan pakaian steril lengkap berwarna putih dan kuning. Ini mulai memasuki badan pesawat melalui pintu tengah. Dan dapat kami gambarkan, kira-kira saya posisinya ini berada sekitar 200 meter dari pesawat karena kami tidak diperbolehkan untuk mendekat langsung ke landasan pacu begitu. Namun hingga saat ini yang baru tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau ini baru 1 pesawat. Kami belum mendapatkan informasi juga berapa jumlah penumpang di dalam pesawat tersebut. Tapi ini kami sudah melihat ada puluhan petugas gabungan di sini yang sudah menggunakan baju steril mulai memasuki pesawat melalui pintu tengah atau pintu darurat dari pesawat Batik Air Airbus ini. Sarah. Ya, Chelsea, bisa dijelaskan juga apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh petugas atau Bandara Hang Nadiem Batam untuk menyambut pemulangan dari warga negara Indonesia dari Tiongkok ini, Chelsea? Ya, untuk persiapan ini memang sudah dilakukan dari hari Jumat kemarin. Bahkan kemarin kami memantau di Bandara Hang Nadiem Batam dari sore kemarin hingga malam ini. 3 pesawat milik militer TNI AU ini sudah tiba dari sekitar pukul 8:30 malam kemarin. Ada 3 pesawat, 1 pesawat Hercules C-130. Kemudian ada 2 pesawat Boeing milik TNI AU yang ini akan digunakan untuk mentransfer ataupun membawa para warga negara Indonesia yang nantinya akan dipindahkan diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian untuk pengamanan tadi kami juga sudah melihat ada peningkatan pengamanan maksud kami dari kemarin, baik itu dari petugas bandara, kemudian dari kepolisian, TNI, dan tadi pagi sekitar pukul 8 pagi kami berada di gedung VIP bandara. Kami melihat adanya sekitar 1 kompi atau 112 satuan BRIMOB dari Polda Kepulauan Riau yang ini rencananya juga akan diberangkatkan menuju Natuna pagi ini menggunakan pesawat komersil. Namun kami belum mendapatkan informasi pasti apakah memang mereka mencarter pesawat sendiri atau seperti apa. Namun dari kami sampaikan mereka ini berangkat berdasarkan arahan dari pusat begitu supaya untuk menambah pengamanan di Natuna itu sendiri. Kemudian tadi kami juga sempat melihat adanya kedatangan dari rombongan TNI AU yang nantinya memang ini menjadi kru pesawat dari 3 pesawat yang nantinya akan diberangkatkan ke Natuna. Mereka juga sudah membawa ataupun mengenakan pakaian lengkap baik itu baju steril, kemudian masker. Dan pastinya petugas kesehatan juga yang nanti ini akan dilakukan screening. Jadi sebelum mereka nanti akan menuju ke Natuna, informasi yang kami dapatkan para WNI yang berada di dalam pesawat yang dievakuasi dari Provinsi Hubei Tiongkok ini akan dilakukan screening kesehatan. Jadi sudah dipastikan mereka yang berada di dalam pesawat ini harus dalam keadaan sehat sehingga nanti kondisinya bisa langsung diterbangkan ke Natuna, Kepulauan Riau segera. Begitu, Sarah. Baik, Chelsea. Bisa dijelaskan juga ini bagaimana skema pemindahan WNI dari Batam ini menuju Natuna? Ini berapa lama proses yang diperkirakan dibutuhkan? Ya. Untuk skema pemindahan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rapat koordinasi yang sudah dilakukan siang kemarin, ini dikatakan bahwa sudah dipastikan para warga negara Indonesia yang berada di dalam pesawat ini tidak akan diturunkan ataupun tidak akan sempat dibawa ke gedung bandara untuk transit, namun langsung dipindahkan secara langsung dari pesawat menuju ke pesawat begitu. Kemudian untuk
skemanya kemarin sempat dijelaskan bahwa di dalam pesawat ini dilakukan screening ataupun pengecekan kesehatan sebanyak 3 kali hingga nanti akhirnya para warga negara Indonesia ini bisa dipindahkan pesawat kemudian berpindah begitu lokasinya ke Natuna, Kepulauan Riau untuk dilakukan observasi. Kemudian untuk di Natuna sendiri kami mendapatkan informasi nantinya para warga negara Indonesia ini akan disambut langsung oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto begitu sampai di Lanut Abdul Sajat Natuna. Namun pastinya sebelum mereka benar-benar turun di Lanut Abdul Sajat akan dilakukan screening lagi kesehatan sehingga memastikan bahwa 250 WNI yang sudah tiba di Indonesia ini dipastikan sudah sehat dan bisa menjalani observasi dengan baik. Sarah. Ya Chelsea, screening kesehatan seperti apa yang sudah dipersiapkan untuk para warga negara Indonesia ini? Iya, kemarin kami sempat bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri bahwa menjelaskan untuk screening ini dilakukan sebanyak 3 kali, diantaranya ini pastinya untuk pengecekan suhu tubuh. Jadi setiap warga negara Indonesia yang sudah mendarat nanti akan dicek suhu tubuhnya. Apabila mereka ini suhu tubuhnya di atas 37,3 Celcius begitu nanti akan diobservasi terlebih dahulu apakah memang mengalami gejala terkena novel coronavirus ataukah tidak. Namun jika sudah melewati 3 kali screening dengan pengecekan suhu tubuh kemudian ditanyakan apakah mengalami gejala-gejala dari novel coronavirus, jika sudah bebas begitu mereka langsung diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan ke Natuna sehingga nanti bisa diobservasi di Kepulauan Natuna selama 14 hari. Sarah. Baik, untuk di Natuna sendiri Chelsea, apakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan observasi dan juga hanggar tempat mereka yang sudah dipersiapkan untuk mereka, Chelsea? Ya, informasi terakhir yang kami dapatkan memang nantinya setelah mereka para WNI ini dan juga kru pesawat tiba di Lanut Abdul Sajat Natuna, nanti mereka pastinya akan dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan dipindahkan ke hanggar Lanut yang mana nanti akan langsung disambut oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Namun kami belum mendapatkan informasi konfirmasi terkait kapan tepat waktunya, kemudian jumlah warga negara Indonesia yang benar-benar berangkat. Kemarin dikatakan 250, tapi kami belum mendapatkan informasi secara resmi sebenarnya berapa orang jumlah yang akhirnya take off dari Wuhan menuju ke Indonesia. Kemudian ini kami melihat baru saja tadi pasukan yang menggunakan baju putih dan kuning yang baru memasuki pesawat melalui pintu tengah pesawat sekitar 15 menit lalu baru saja keluar. Ini membawa tas, begitu kami belum bisa mengkonfirmasi apa yang dibawa oleh para petugas ini. Namun pastinya ini bisa dikatakan menjadi proses screening atau pengecekan akhir sebelum akhirnya nanti mereka akan dipindahkan di pesawat yang sudah disediakan oleh TNI AU. Untuk posisi pesawat Batik Airbus sendiri ini berada di paling barat dari bandara. Kemudian ada 2 pesawat Boeing di samping kiri, kemudian ada pesawat Hercules. Ini kami melihat sudah ada persiapan juga dari ketiga pesawat milik TNI AU, pesawat Hercules C-130 sudah mulai membuka pintu bagian belakang. Kami melihat ada sejumlah petugas yang sudah bersiaga di belakang pintu pesawat Hercules. Kemudian ini ada sejumlah petugas juga masih turun dari pesawat Batik. Dan nantinya para WNI ini akan dibagikan ataupun ditempatkan di 3 pesawat berbeda. Namun kami belum mendapatkan informasi secara resmi apakah pembagian ini menurut jenis kelamin atau menurut usia atau seperti apa. Dan saat ini masih terus dilakukan upaya screening atau pengecekan akhir sebelum akhir nanti para WNI dipindahkan ke pesawat dan diterbangkan ke Natuna, Kepulauan Riau. Sarah. Baik Chelsea, apakah terlihat ada keluarga atau mungkin kerabat atau mungkin ada pejabat yang menyambut juga di Bandara Hang Nadiem Batam saat ini, Chelsea?
Ya. Tadi pagi kami sempat melihat mungkin ada sejumlah perwakilan dari kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, kemudian ada Kementerian Kesehatan, kemudian dari pihak TNI AU ada beberapa perwakilan yang sudah datang memang dari sekitar pukul 7 pagi untuk mengecek persiapan akhir pemindahan para WNI ini, namun kami tidak melihat adanya pejabat seperti menteri, setingkat menteri ataupun panglima dan sebagainya, karena diperkirakan ini mereka akan berada di Natuna untuk menyambut para warga negara Indonesia yang nantinya akan diterbangkan dari Batam ke Natuna. Sarah. Ya Chelsea, kalau kita lihat dari gambar yang sudah ada di layar kaca, ini bisa dilihat beberapa petugas menyemprotkan seperti disinfektan. Apakah ini termasuk juga dalam prosedur yang sudah dipersiapkan, Chelsea? Iya, ya benar sekali. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kemarin pada saat konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, disebutkan bahwa proses screening atau pengecekan kesehatan ini sudah harus sesuai standar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang mana memang tidak hanya difokuskan bagi para warga negara Indonesia yang berada di dalam pesawat, kemudian tapi juga bagi kru pesawat dan juga badan pesawat itu sendiri untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan begitu, sehingga ini mungkin dilakukan penyemprotan bagi di area sekitar badan pesawat begitu, Sarah. Sarah. Ya Chelsea, bisa dikonfirmasi kembali berapa jumlah WNI yang dievakuasi dari Tiongkok yang berada di dalam pesawat Batik Air ini, Chelsea? Hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi pasti dari petugas berwajib di sini. Informasi terakhir yang kami dapatkan, total jumlah warga negara Indonesia yang dibawa dalam pesawat adalah 250. Ini adalah 245 warga negara Indonesia, kemudian ada dari 5 petugas dari pemerintahan yang memang berjaga untuk pemulangan para WNI ini. Kemudian ini di luar jumlah 250 tersebut, ini di luar dari kru pesawat, dan memang jumlah ini masih bisa berubah begitu, mengingat kami belum mendapatkan data pasti terkait berapa jumlah yang sebenarnya take off dari Hubei menuju Indonesia, karena kemarin dikatakan dari perwakilan Kementerian Luar Negeri bahwa bahkan dari Bandara Wuhan sendiri mereka dilakukan proses screening, 3 kali screening kesehatan. Apabila ada warga negara Indonesia yang mungkin tidak melewati ataupun tidak lolos tes tersebut, ini tidak bisa terbang ke Indonesia. Sehingga inilah yang kami belum mendapatkan informasi terkait berapa jumlah pasti WNI yang nanti akhirnya sudah tiba di Bandara Hang Nadiem, sehingga nanti juga masih akan dilakukan screening sebelum dilakukan penerbangan ke Natuna. Sarah. Ya Chelsea, untuk penerbangan ke Natuna sendiri, ini pada pukul berapa diprediksikan akan dimulai keberangkatannya, Chelsea? Jika informasi yang kami dapatkan menurut jadwal, ini dijadwalkan pada pukul 9 pagi ini, namun kita lihat bersama hingga pukul 9 lebih 10 menit ini masih dilakukan proses persiapan akhir dari petugas berwajib di sini, sehingga kemarin kami dapat informasi sekitar ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk pemindahan warga negara Indonesia yang akhirnya tiba di Hang Nadiem Batam ini, sehingga belum ada waktu resmi ataupun jadwal ini terbilang tentatif begitu, namun pastinya upaya maksimal ini terus dilakukan oleh petugas gabungan di sini untuk melakukan pemindahan dari pesawat Batik Air menuju ke pesawat militer TNI AU. Kami juga belum mendapatkan informasi secara resmi apakah hanya satu pesawat Batik ini saja yang membawa 250 WNI, ataukah ini masih akan ada pesawat yang akan mendarat di Hang Nadiem Batam hingga akhirnya nanti akan dialihkan ke 3 pesawat militer milik TNI AU. Sarah. Ya Chelsea, bagaimana dengan kondisi dari Bandara Hang Nadiem Batam itu sendiri saat ini? Apakah tetap dibuka untuk umum atau memang sudah ditutup untuk menyambut para warga negara Indonesia dari Tiongkok ini, Chelsea?
Ya, untuk aktivitas di Bandara Hang Nadiem Batam ini memang kami pantau masih normal tadi sejak pagi tadi, tapi kami memang melihat ada peningkatan keamanan baik itu di sisi keberangkatan maupun kedatangan, yang mana ini di area kargo bandara memang sudah dibersihkan atau disterilkan sejak malam tadi, sehingga ini tidak ada warga sipil yang hendak naik pesawat begitu bisa mendekat ke area kargo pesawat. Namun tadi kami melihat sepanjang perjalanan para penumpang atau calon penumpang yang tiba maupun akan berangkat dari Bandara Hang Nadiem ini sepertinya sudah mengetahui akan adanya rencana kedatangan para WNI untuk transit pertama di Bandara Hang Nadiem Batam, sehingga tadi kami melihat sudah hampir semua para penumpang di Hang Nadiem Batam ini sudah menggunakan masker, dan tadi petugas bandara juga menghimbau untuk menggunakan masker untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Dan namun untuk jadwal penerbangan ini masih terbilang normal, penerbangan masih sesuai jadwal, dan masyarakat ataupun penumpang yang berada di Bandara Hang Nadiem Batam ini juga dihimbau untuk tetap tenang dan menaati peraturan yang ada di Bandara Hang Nadiem Batam, supaya harapannya nanti untuk jadwal penerbangan komersil maksud kami ini akan tetap berjalan, dan proses pemindahan penumpang dari pesawat batik menuju pesawat militer TNI AU juga bisa berjalan lancar. Sarah. Ya, Chelsea, bisa dijelaskan kembali peningkatan keamanan seperti apa yang sudah dipersiapkan dari petugas Bandara Hang Nadiem Batam? Peningkatan keamanan tadi kami melihat dari awal masuk di pintu keberangkatan maupun kedatangan, tidak hanya dari petugas bandara maupun kepolisian, namun kami melihat ada personel TNI juga yang disiagakan di sini. Kemudian tadi untuk pengecekan barang-barang, kemudian pengecekan kargo yang turun begitu dari pesawat, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa memang di Bandara Hang Nadiem Batam ini juga sudah dilengkapi dengan thermoscan ini untuk bagi mereka penumpang yang baru tiba di Hang Nadiem Batam. Dan tadi juga kami melihat sudah disediakan posko kesehatan ataupun ruang isolasi di Bandara Hang Nadiem Batam yang memang sudah disediakan oleh pihak bandara dalam rangka ataupun dalam antisipasinya menghadapi virus corona ini dan kedatangan pemulangan WNI di Bandara Hang Nadiem Batam. Sarah. Ya, Chelsea, dikatakan bahwa aktivitas di Bandara Hang Nadiem Batam masih terlihat normal hingga saat ini. Bisa dijelaskan atau mungkin digambarkan jarak antara pesawat yang membawa warga negara Indonesia dari Tiongkok dengan pesawat-pesawat komersial lainnya ini seberapa jauh, Chelsea, jaraknya? Jadi posisi pesawat Batik Air yang digunakan untuk mengevakuasi WNI ini berada di ujung kargo bandara, ini berada di paling barat, yang mana ini jaraknya jika kami pantau dari pesawat komersil sekitar 300 hingga 400 meter. Namun ini ada memang petugas yang berjaga di runway untuk tidak memperbolehkan untuk antisipasi juga para penumpang yang nanti sekedar melihat ataupun penasaran apa yang sedang dilakukan begitu. Tapi untuk aktivitas di penerbangan komersial maksud kami ini masih terpantau normal, dan para masyarakat pun ini juga memahami bagaimana prosedur yang memang diterapkan oleh pihak bandara, supaya ini harapannya penerbangan komersil tetap berjalan lancar dan juga proses evakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan ini juga berjalan lancar. Sarah. Baik, terima kasih Valentina Chelsea, dan kami akan terus nantikan update dari Valentina Chelsea, pemirsa.